Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas salah satu materi kuliah pengembangan kurikulum, yaitu mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Mari kita cari tahu bersama. Dalam video ini berisi pengertian prinsip pengembangan kurikulum, sumber prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Perlu kita ketahui, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Maka, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Adapun sumber prinsip pengembangan kurikulum menurut Oliva yang dimuat kembali dalam buku Komarudin dan Kurniawan pada tahun 2011 mengemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu pertama, data empiris atau empirical data, merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. 2. Data eksperimen atau eksperimen data, menunjukkan pada temuan-temuan hasil penelitian. 3. Cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum. 4. Akal sehat atau common sense. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan, sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum menurut Profesor Dr. Nana Syaudiah Sukmadinata terdiri dari 2 hal, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Prinsip praktis atau efisiensi, 5. Prinsip efektivitas. Selanjutnya, prinsip khusus yang terdiri dari prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, selanjutnya prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya kita akan bahas secara terperinci. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip umum yang terdiri dari prinsip relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2, relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum hendaknya bersifat fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan akan datang di sini dan di tempat lain. Kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Kemudian, prinsip kontinuitas.
Pada prinsip ini terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara pendidikan dengan pekerjaannya. Selanjutnya, prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Kemudian yang terakhir, prinsip efektivitas, berkaitan dengan sejauh mana perencanaan kurikulum dapat disesuaikan dengan keinginan yang ditentukan. Dalam proses pendidikan, efektivitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu efektivitas mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, efektivitas belajar anak didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Poin selanjutnya mengenai prinsip umum. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau juga jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau bersifat khusus. Selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Selanjutnya, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, atau apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor, dan pertanyaan lainnya. Kemudian, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Dalam hal ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, alat atau media pengajaran apa yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia, bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya. Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, dan waktu pembuatan. Kemudian, bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar, lalu hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Dan poin terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dalam penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya mengikuti prosedur mulai dari perumusan tujuan umum dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, beberapa hal penting yang perlu juga dicermati dalam perencanaan penilaian meliputi bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Berapa lama waktu dibutuhkan pelaksanaan tes dan apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif. Selanjutnya,
Dalam pengolahan hasil penilaian juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil tes, apakah digunakan formula Quessing, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak, dan skor standar apa yang digunakan dan untuk apakah hasil-hasil tes yang digunakan. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton.